Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran dalam bahasa Jepang. Contoh perkenalan diri. Memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di layar monitor saya. Itu cuma ada 3 warna ya teman-teman. Warna hitam, warna biru, dan warna merah. Adapun warna biru di situ itu adalah furigana, cara membaca hiragana. Oke, langsung saja saya baca ya teman-teman. Hajime maste, artinya itu salam kenal. Ketika kita perkenalan atau memperkenalkan diri, yang pertama kali diucapkan itu hajime maste. Kinami Mari desu atau toiimasu. Nama saya Mari Kinami. Mari to yonde kudasai. Panggil saja Mari. Biasanya perkenalan seperti ini dipakai ketika kita mau mensetsu teman-teman. Mensetsu atau wawancara ya. Itu biasanya perkenalannya kurang lebihnya seperti ini. Oke, lanjut. Osaka Tsushin desu. Saya berasal dari Osaka. Nenrei wa 17 sai desu. Umur saya 17 tahun. Kokosei desu. Saya siswa SMA. Sumi wa badminton desu. Hobi saya bulu tangkis. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bimbingannya. Nah, itulah teman-teman contoh perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Sebenarnya perkenalan diri ada juga yang singkat ya teman-teman, seperti hanya disebutkan nama, berasal dari, umur. Biasanya cuma 3 itu saja kalau buat pemula teman-teman. Tatoeba contohnya, Hajimemashite watashi wa Urku desu. Baturaja kara kimashita. 26 sai desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu teman-teman yang singkatnya. Akan tetapi nanti kalau sudah bisa yang singkat, kita bisa lanjut yang ini. Atau bisa dipakai yang agak panjang ya. Dari hobi, statusnya sebagai pelajar atau mahasiswa, umurnya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Mengawali dan menutup perkenalan diri. Hajimemashite, salam kenal itu namanya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bimbingannya teman-teman. Oke, menyatakan nama. Nama desu atau nama toiimasu. Biasanya di umumnya mereka pakai nama desu. Kenapa sensei nggak pakai nama toiimasu? Itu dipakai tapi jarang digunakan ya. Boleh dipakai, boleh, nggak ada larangan. Watashi wa Urku desu. Urku to iimasu. Seperti itu. Nama tomo shimasu untuk orang dewasa atau sudah bekerja, seperti kensuse, gakse, seperti itu ya teman-teman. Tomo shimasu. Urku tomo shimasu. Tomo shimasu. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, Urku desu, Urku to iimasu, Urku tomo shimasu. Kalau yang tomo shimasu ini buat orang dewasa atau yang sudah bekerja ya teman-teman. Sudah lulus SMA lah. Oke, ini teman-teman contohnya bisa dilihat. Agusu desu. Sopan ya teman-teman karena dia ada partikel desu. Seperti yang saya bahas di video part 2 kemarin. Kalau ada partikel des, itu kalimatnya menjadi sopan. Agusu desu, Urku desu, Urku desu. Agusu to iimasu. Sopan ya teman-teman. Agus to iimasu. Nama saya Agus. Agusu tomo shimasu. Agus tomo shimasu. Nama saya Agus. Nah, tomo shimasu itu yang paling sopan teman-teman. Misalnya kalian baru datang ke Jepang, terus kalian perkenalkan diri dengan atasan kalian.
sacho kalian atau guru kalian, misalkan dosen kalian di Jepang. Agus tomo shimasu paling sopan. Ya teman-teman. Saran dari saya, kalau mau berbicara bahasa Jepang langsung dengan orang Jepang, pakailah bahasa yang paling sopan atau sopan. Karena kenapa? Karena orang Jepang itu maksudnya sifatnya begini teman-teman. Ketika pertemuan pertama kalian itu sudah terkesan orangnya sopan, santun, anaknya, sampai kapan-kapan pun kalian itu di matanya dia orang yang sopan, walaupun kalian melakukan kesalahan 1 atau 2 kali kesalahan buruk, kalian tetap dianggap sopan. Itulah kekurangan dan kelebihan orang Jepang. Begitupun sebaliknya teman-teman. Ketika kalian misalkan baru pertama kali datang ke Jepang, terus memperkenalkan diri, ada kotoba yang kurang enak didengar menurut mereka, kalian itu kesannya itu nggak sopan seperti itu, kurang ajar seperti itu. Walaupun kita kan harap maklum baru datang ke Jepang, biasanya bahasanya masih terbatas. Itu teman-teman. Jadi tolong hati-hati ya kalau bicara dengan orang Jepang. Oke, Sugi menanyakan nama panggilan, menyatakan nama panggilan. To yonde kudasai. Nama panggilan saya. Kalau sensei, Ulku to yonde kudasai. Agus to yonde kudasai. Seperti itu. Oke, bisa dilihat di contoh. Totoiba, Dewi to yonde kudasai. Panggil saja Dewi. Made to yonde kudasai. Panggil saja Made. Seperti itu teman-teman. Oke, Sugiwa menyatakan kewarganegaraan. Nama negara, Jing des. Jing itu negara ya. Orang dari negara mana? Saya orang nama negara. Watashi wa Indonesia Jing des. Saya adalah orang Indonesia. Gak bisa ya teman-teman. Watashi wa Indonesia hito. Orang Indonesia itu kalimatnya kurang tepat. Oke, Sugi. Hai. Nihonjin desu. Saya orang Jepang. Amerika jin desu. Saya orang Amerika. Malaysia jin desu. Saya orang Malaysia. Jin itu orang ya teman-teman. Terus ditambah negaranya. Jadi orang Amerika, orang Malaysia. Oke, Sugi wa menyatakan tempat kelahiran. Susing des. Saya berasal dari tempat kelahiran. Batu Raja Susing des. Batu Raja no Susing des. Berasal tempat kelahiran saya Batu Raja. Osaka Susing des. Saya berasal dari Osaka. Denpasar Susing des. Saya berasal dari Denpasar. Indonesia no Palembang Susing des. Saya berasal dari Palembang, Indonesia. Biasanya orang Jepang nanya teman-teman, Indonesia wa doko desu ka? Nah, kalau mereka nanya seperti itu, maksudnya Indonesianya kamu itu di mana? Di Padang kah? Di Palembang kah? Di Jakarta kah? Seperti itu. Nah, kita jawab seperti ini teman-teman. Indonesia no Palembang Susing des. Nah, seperti itu. Saya berasal dari Palembang, Indonesia. Oke, Sugi menyatakan usia. Nenrei wa bilangan sai desu. Oke, buat sai di sini itu adalah satuan buat umur. Umur saya bilangan tahun. Nenrei wa 16 sai desu. 26 sai desu. Gomenasai. 20 sekian. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dilihat di contoh. 16 sai desu. Umur saya 16 tahun. 28 sai desu. Umur saya 28 tahun.
Oh ya teman-teman, tetapi kalau di Jepang itu umur ini agak sensitif disebutkan ya teman-teman. Karena kenapa? Mereka itu